Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anak, coba amati gambar pada slide. Coba kalian bisa tidak membuat pertanyaan mengenai gambar tersebut? Tentunya kalian masih ingat ya tentang kalimat tanya. Mungkin kalian sudah belajar tentang kalimat tanya di kelas-kelas sebelumnya. Masih ingat ya? Anak-anak, kita review kembali ya tentang kalimat tanya. Ya, kalimat tanya itu ada apa, ada siapa, kemudian kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir, kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Tentunya dari gambar yang sudah ada di slide tadi, kalian bisa ya membuat pertanyaan, misalnya kapan peristiwa itu terjadi, atau di mana peristiwa itu terjadi, atau siapa orang yang ada di dalam peristiwa tersebut, dan sebagainya. Anak-anak, ada yang tahu tentang gambar pada slide tadi? Ya, betul. Gambar pada slide tadi adalah peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, tetapi bangsa Indonesia bersatu untuk memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia mempunyai makna sendiri bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang pertama adalah menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa sejarah bagi bangsa Indonesia karena peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia. Indonesia menjadi negara yang merdeka dan bebas dari penjajahan bangsa asing. Penderitaan rakyat selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad untuk menjadi bangsa yang merdeka.
karena kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Dan peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing sangat lama. Perjuangannya sudah cukup lama. Sebelum terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, perjuangan bangsa Indonesia itu masih bersifat kedaerahan. Tetapi setelah terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda, perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan sudah bersifat nasional. Ketika terjadi peristiwa Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia Kedua, Indonesia pada saat itu masih menjadi jajahan negara Jepang. Tetapi di Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Kemudian terjadilah perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Pada saat itu, golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan, tetapi golongan tua tidak mau tergesa-gesa karena takut terjadi pertumpahan darah oleh rakyat Indonesia. Akhirnya, golongan muda dan golongan tua sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kedua golongan tersebut menyingkirkan perbedaan pendapat demi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu terbebas dari penjajahan bangsa asing. Yang ketiga adalah pengakuan dunia luar. Sebelum terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, dikenal sebagai negara yang dijajah oleh bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Pembacaan proklamasi kemerdekaan ini menjadi pengumuman kepada bangsa-bangsa di dunia bahwa Indonesia sudah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia adalah Mesir. Yang keempat adalah bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, anak-anak. Namun, para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Oleh sebab itu, tadi Bu Guru sudah bercerita bahwa golongan muda mendesak dan memaksa Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar tidak dipengaruhi oleh Jepang. Pemuda ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan murni hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan hadiah atau pemberian dari bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Yang kelima adalah landasan untuk bersikap terhadap dunia. Selama bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing, bangsa Indonesia itu harus taat kepada kebijakan bangsa asing tersebut. Tetapi setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia.
Tidak ada lagi yang bisa memaksakan kehendak terhadap bangsa Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam memelihara perdamaian dunia melalui pembentukan gerakan non-blok. Anak-anak, perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan Indonesia sangatlah berat. Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Inggris, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang. Tentunya setiap negara-negara penjajah ini memiliki aturan yang berbeda-beda saat menjajah negara kita. Tetapi bangsa Indonesia tetap bertahan dan terus berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Sama halnya seperti bangsa Indonesia yang tetap bertahan dan terus berjuang walaupun berganti-ganti negara penjajah. Tumbuhan pun sama. Tumbuhan tetap berjuang atau beradaptasi menyesuaikan diri terhadap lingkungannya untuk tetap hidup. Setiap tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus seperti batang berduri, daun yang lebar, dan akar yang muncul ke permukaan tanah. Perbedaan ciri setiap tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan agar tumbuhan tetap bertahan hidup. Sama seperti bangsa Indonesia yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, ternyata tumbuhan juga harus berjuang atau bertahan hidup pada kondisi lingkungan tertentu. Setiap jenis tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada yang memiliki ciri khusus seperti batang berduri, daun yang lebar, dan akar yang muncul ke permukaan tanah. Perbedaan ciri setiap tumbuhan merupakan salah satu contoh atau bentuk dari adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan agar tumbuhan tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tinggal tumbuhan hidup disebut habitat. Habitat jenis tumbuhan satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Berikut contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Yang pertama, di situ ada gambar kaktus. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut xerofit. Contohnya ada kaktus, kurma, lidah buaya, cocor bebek. Adaptasi yang dilakukan tumbuhan kaktus agar bisa hidup di lingkungan kering atau xerofit adalah yang pertama, daun yang termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Kemudian batang yang tebal dan berisi banyak air untuk cadangan air. Kemudian permukaan batang yang berlapis lilin juga untuk mengurangi penguapan, dan kaktus memiliki akar yang sangat panjang untuk mencari sumber air. Yang kedua, ada gambar teratai. Teratai ini hidup di lingkungan air, disebut dengan hidrofit.
Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Kemudian, daun yang lebar juga berfungsi untuk mengapung di permukaan air, serta daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Teratai juga memiliki pangkal tangkai daun yang berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Yang ketiga, ada gambar jamur. Jamur ini hidup di lingkungan lembab. Kita sebut sebagai higrofit. Oleh karena hidup di tempat lembab, penguapan terjadi sangat lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Yang keempat, ada gambar pohon bakau. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi seperti bakau disebut dengan halofit. Keadaan tanah di tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir serta sangat sedikit mengandung oksigen. Sehingga tumbuhan bakau ini memiliki akar nafas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur, untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Selain itu, daunnya kaku dan tebal dengan permukaan yang licin. Ini berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Serta bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Berikut adalah tujuan tumbuhan beradaptasi. Yang pertama yaitu berkembang biak. Contohnya, pada bunga rafflesia mengeluarkan bau yang busuk untuk menarik perhatian serangga. Biasanya serangganya yaitu lalat ya. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Yang kedua, ada tumbuhan yang memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok seperti mawar, melati, dan anggrek. Ini digunakan untuk menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukan. Yang ketiga, ada bunga dandelion yang memiliki cara unik dalam penyebaran benihnya. Ini yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa oleh angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, benih ini akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang kedua adalah untuk memperoleh makanan. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan yang miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Contohnya ada kantong semar dan Venus flytrap. Tujuan tumbuhan beradaptasi yang berikutnya adalah untuk melindungi diri. Contohnya, ada tumbuhan yang memiliki duri untuk melindungi dirinya dari hewan pemangsa, seperti pada batang bunga mawar, kemudian pada duri pada batang tumbuhan rotan, duri pada buah durian, dan sebagainya. Selain itu, untuk melindungi diri,
Ada beberapa tumbuhan juga yang memiliki rambut halus, seperti pada bambu, jagung, terung, dan tebu. Nah, salah satu fungsi rambut halus tersebut adalah untuk menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Selain itu, ada beberapa tumbuhan yang memiliki daun yang tajam untuk melindungi dirinya dari hewan pemangsa, seperti nanas, lidah buaya, dan kaktus. Ada juga beberapa tumbuhan yang menghasilkan getah untuk melindungi diri dari hewan pemangsa, seperti tumbuhan sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan nangka. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa, sehingga hewan pemangsa akan sulit untuk bergerak. Pada beberapa tumbuhan, getahnya juga dapat menyebabkan perih pada kulit, sehingga hewan-hewan tidak berani untuk memakannya. Ada juga tumbuhan yang melindungi diri dari hewan pemangsa dengan menghasilkan racun. Contohnya ada jarak dan kecubung. Buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan hewan yang memakannya. Kecubung juga mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika kita mengkonsumsinya, nanti kita bisa mual, muntah, sesak nafas, dan sebagainya. Tujuan tumbuhan beradaptasi yang berikutnya adalah mengurangi penguapan. Bagaimana tumbuhan bisa mengurangi penguapan? Ya, dengan menggugurkan daunnya. Contohnya seperti pada pohon jati, pohon kedondong, pohon mahoni, dan sebagainya. Anak-anak, kalian tadi sudah belajar ya tentang adaptasi tumbuhan, yang mana setiap tumbuhan itu memiliki cara yang berbeda-beda untuk melakukan adaptasi. Sama seperti bangsa Indonesia, yang tentunya memiliki perbedaan yang sangat banyak sekali, seperti berbeda suku bangsa, berbeda agama, berbeda kebudayaan, dan perbedaan yang lainnya. Tetapi perbedaan-perbedaan ini tidak membuat kita menjadi terpecah belah, tetapi justru bersatu dalam perbedaan. Ada beberapa sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Sikap tersebut perlu diterapkan oleh semua anggota masyarakat. Sikap-sikap tersebut antara lain yang pertama adalah peduli. Peduli berarti menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Peduli juga berarti memahami sikap apa saja yang dapat menyenangkan atau mengganggu orang lain. Yang kedua adalah mendahulukan kepentingan bersama. Sebagai bagian dari masyarakat yang beragam, kita perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga adalah toleransi. Artinya, kita harus saling menghormati dan menghargai antar individu meskipun terdapat perbedaan. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan, seperti tari lego-lego dari Nusa Tenggara Timur dan tari Seudati dari Nangro Aceh Darussalam. Yang mana kedua tarian tersebut merupakan contoh dari tari berkelompok. Saat melakukan tari
Kelompok para penari membuat bentuk atau formasi tertentu yang disebut pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai, yaitu pola garis lurus dan pola garis lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola horizontal, vertikal, dan diagonal. Pola garis lurus dan garis lengkung ini masing-masing mengalami perkembangan. Pola garis lurus berkembang menjadi pola segitiga, segi 4, segi 5, dan zigzag. Sementara untuk pola garis lengkung berkembang menjadi pola lingkaran, lengkung ke depan, lengkung ke belakang, dan angka 8. Selanjutnya kita akan belajar tentang gerak tari. Gerak tari merupakan salah satu unsur pada tari. Gerak tari ada berbagai macam. Yang pertama, gerak tari klasik. Merupakan gerak tari yang menirukan gerak kegiatan manusia. Selain itu, gerak tari klasik dapat juga menirukan gerakan hewan tertentu. Contohnya, gerak pada tari topeng, tari golek, dan tari budaya. Yang kedua, ada gerak tari kerakyatan. Gerak tari kerakyatan merupakan gerakan yang meniru kegiatan dan emosi manusia atau perangai hewan. Contohnya, ada gerak tari reok ponorogo dan tari getok tilu. Dan yang ketiga, ada gerak tari kreasi baru, yaitu gerak tari yang dibentuk dari gerak tari yang sudah ada. Misalnya, gerak tari klasik atau tari kerakyatan yang dikembangkan atau dipadukan menjadi rangkaian gerak baru yang sesuai dengan zaman sekarang. Contohnya ada tari saman, kemudian tari kecak, dan sebagainya. Anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika Bu Guru ada salah-salah kata ya. Terima kasih. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.